Sekarang kita lanjut di pembahasan amar sudah ya. Mudah fil amar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walamma faragtu min dzikri alamatil amr. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda-tanda fil amr wa hukmihi dan hukum fil amr wa bayani ma tulifa fihi min dan menjelaskan apa yang diperselisihkan darinya, salatu maka saya masuk di bagian ketiga. Ya, bidzikril mudhari. Antum masih ingat mungkin di pelajaran sorof dulu di awal bahwa wazan fa'ala bermakna masuk di sesuatu atau mengarah kepada suatu tempat. Bahkan bermakna masuk. Nah, dulu tuh kalau af'ala bermakna menuju ke suatu tempat. Kalau fa'ala masuk. Makanya di sini dibilang fa'salatu, masuk di pembahasan ketiga. Paham terjemahannya? Ya dari kata salasa. Maka saya masuk di pembahasan ketiga dengan menyebutkan fi'il mudhari. Fadzakartu anna alamatahu ayasihha dukhulul lam alaih. Maka saya sebutkan bahwa alamatnya sahih, masuk lam padanya. Sahih masuk lam padanya. Nah, contoh lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak sekali ini lam yalid walam yulad 2, walam yakun 3. Kapan bisa kemasukan lam? Maka dia fi'il mudhari. Karena lam ini tidak pernah masuk kecuali pada fi'il mudhari. Wa dzakartu, ini mudah sekali. Mudah kalau ingin. Wa dzakartu annahu la budda ayyakuna fi awwali harfun min hurufina itu. Dan saya sebutkan harus ada pada awalnya salah satu dari huruf na'aitu. Wahya nun, itu nun, wal alif, alif, wal ya, wata dan ta. Harus ada. Nah, nakumu, wa'akumu, wayakumu, watakumu. Ya, ini contohnya maksudnya. Wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudhara'ah. Dan 4 ini dinamakan ahruful mudhara'ah. Makanya kita bilang huruf mudhara'ah. Paham kan? Ini adalah 4 itu, ana itu, na itu, namanya huruf apa? Mudhara'ah. Kenapa huruf mudhara'ah? Yaitu huruf yang menjadikan fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Ya, wa inna ma dzakartu hadhil arufa bisaton. Dan tiada lain saya menyebutkan huruf ini hanya sebagai bisaton, hanya sebagai hamparan, pendahuluan. Jadi bukan itu tujuannya. Karena huruf mudhara'ah itu bukan di nahwu dibahas. Tapi dia dibahas di mana? Di sorof. Tapi ini hanya pendahuluan supaya orang tahu bahwa fi'il mudhari itu begini. Namanya fi'il mudhari itu harus ada pada awalnya huruf mudhara'ah. Wa tamhidan sebagai hamparan dan pendahuluan lil hukmi alladhi ba'daha, untuk hukum yang setelahnya. La li u'arifa bihal fi'il mudhari, bukan untuk memberikan pengertian untuk fi'il mudhari. Karena tidak bisa antum bilang fi'il mudhari adalah fi'il yang ada huruf ana itunya. Tidak bisa. Karena ada fi'il mati, ada huruf hamzah. Seperti akroma, fi'il mati, tapi huruf apa? Ada huruf apa? Hamzah. Makanya beliau bilang, namanya fi'il mudhari harus ada itu. Tapi tidak semua yang ada itu fi'il mudhari. Paham pembahasannya? Paham ini? Jadi gini, perhatikan bahasanya. Namanya fi'il mudhari harus ada huruf mudhara'ah. Harus ada. Tapi tidak semua yang ada huruf itu pasti fi'il mudhari. Belum tentu. Itu untuk pemula saja kita bilang. Namanya huruf fi'il mudhari harus ada ana itu. Paham? Tapi kalau sudah kita tingkat atas begini, kita bilang bahwa ini ana itu bukan ciri fi'il mudhari pasti. Bukan. Tanda fi'il mudhari adalah kemasukan lam. Itu pasti. Adapun adanya huruf ana itu bukan berarti pasti dia fi'il mudhari. Bisa saja dia fi'il madi. Iya kan? Bisa saja dia fi'il madi. Tapi harus ada kalau dia fi'il mudhari. Makanya belum ingatkan. Disebutkan huruf mudhara'ah bukan untuk memberikan pengertian fi'il mudhari itu harus fi'il mudhari itu adalah itu. Paham kan? Bukan. Itu hanya sekedar untuk memperkenalkan fi'il mudhari.
Li'annana wajadanaha tadkhulu fi awalil fi'lil mad. Karena kita dapatkan huruf na itu masuk juga pada awal fi'il madi. Nah, akramtu Zaidan. Ya, akramtu. Ada huruf ana itunya kan? Tapi itu fi'il madi. Ya, wa ta'allamtul mas'alata. Ada ta'nya, tapi fi'il madi. Wa narjastu dawa'a. Ada nunnya, tapi itu fi'il madi. Ya, apa artinya narjastu? Idza ja'altu fihi narjasa. Kalau saya menjadikan padanya narjasa. Maksudnya memasukkan padanya narjas. Narjas maksudnya ramuan untuk obat. Ramuan untuk obat. Iya. Wa yarna'tu. Lihat. Yarna'tu syaib. Yarna'tu. Ada huruf apanya di awal? Iyanya. Tapi ini fi'il madi. Karena ada kemasukan dhamir rafa mutaharik. Gini. Dhamir rafa mutaharik itu kalau ada, maka itu ciri fi'il mudhari. Kecuali nun nisbah. Nun nisbah kan berserikat antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Adapun selain nun nisbah, itu dipastikan fi'il madi kalau ada dhamir rafa mutaharik. Kan dhamir rafa mutaharik kan apa? Ta fa'il, na fa'ilin sama nun nisbah. Paham? Semua dhamir rafa ini tiga ini bisa masuk pada fi'il madi. Paham? Dan tidak bisa masuk pada fi'il mudhari kecuali nun nisbah. Artinya kalau antum dapat tu, ta, ti, pastikan itu fi'il madi. Walaupun di awalnya ada huruf apa? Mudhari'ah. Anda pahamin? Kecuali nun nisbah. Nun nisbah bisa masuk pada fi'il mudhari. Yadribna, yaktulna. Anda pahamin? Yakrujna. Itu kan nun nisbah. Jelas antum ini? Jelas ini? Ini Masya Allah. Sekarang jadi yarna'atu. Pastikan bukan fi'il mudhari. Karena tidak mungkin tu bersama dengan fi'il mudhari. Itu caranya. Supaya cepat diketahui. Iya. Ida khadabtuhu bil yuronna. Kalau antum warnai rambutnya dengan yuronna. Ini nama pewarna rambut. Yarna'tu maksudnya saya. Yarna'tu syaib. Saya mewarnai asyaib, rambut yang uban. Saya mewarnai rambut yang uban. Wahwal hinna. Yuronna maksudnya adalah hinna. Apa hinna? Kalau kita biasa hinna itu dipakai di kuku. Atau di tangan bagi orang yang pengantin baru. Paham kan? Kalau di Arab, dia pakai untuk warnai rambut. Jadi ditumbuk, makanya di sana banyak dijual bubuknya. Ditumbuk, dicampur air, baru taruh di rambut, dibungkus. Nanti besok mandi ya sudah warna begitu. Anda paham kan? Ini hinna. Tahu hinna kan berarti apa bahasa kitanya? Hah? Pacing. Pacing. Hah? Apa Muhammad? Pacing bahasa Makassar. Bahasa Indonya apa? Pacar. Hah? Pacar Cina. Anda bilang apa sih? Pacar Cina. Misalnya itu pacar Cina. Alhamdulillah. Yang jelas antum paham hinna. Baik. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari dukhulul lam alaih. Perhatikan itu baik-baik. Tiada lain yang menjadi pokok inti dalam pengertian fi'il mudhari adalah masuknya lam. Jadi di buku-buku dasar dulu kan kita hanya bilang ciri-ciri fi'il mudhari adalah ada huruf ana itu. Itu awal itu untuk mempermudah. Karena namanya pemula belum tahu lam itu apa. Beda kalau kita sudah di atas tinggi begini, buku kelima sudah ini, kita sudah tahu siapa itu lam. Lam adalah alat penjazm yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Artinya ciri fi'il mudhari kemasukan lam. Ciri fi'il mudhari kemasukan apa? Lam. Jelas ini? Kalau lama tidak bisa jadikan juga tanda. Karena lama bisa masuk pada fi'il madi. Lama. Walaupun maknanya beda dengan lama yang masuk pada fi'il mudhari. Ya kan? Ini ciri-ciri yang paling pokok adalah kemasukan apa? Lam. Jelas kan? Ini tanda fi'il mudhari. Sekarang, walamma faraqtu min dzikri alamatil mudhari. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda fi'il mudhari, syara'tu fi dzikri hukmi. Maka saya mulai dalam menyebutkan hukumnya. Saya mulai dalam menyebutkan hukumnya. Fadzakartu anna lahu hukmain. Maka saya sebutkan bahwasanya dia punya dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi. Ada hukum dilihat dari awalnya. Ini tentunya fokusnya ilmu sorob. Cuma beliau juga singgung supaya sekalian dibaca. Wa hukman bi'tibari akhirih. Dan ini urusannya nahwu.
hukum dilihat dari akhirnya. Amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun hukumnya kalau kita melihat dari akhirnya. Di akhirnya. Maka hukum dilihat dari awalnya. Bi'tibari awalihi, dilihat dari awalnya. Fa innahu yudom tarotan wa yuftah ukra. Maka dia kadang di fathah dan kadang di dhammah, maka kadang-kadang di fathah. Dua saja. Awal fi'il mudhari cuma dua. Kadang di dhammah dan kadang di fathah. Dua saja, tidak ada yang lain. Iya, kapan di dhammah, kapan di fathah? Belum katakan. Fayudham, maka dia di dhammah. In kanal madi arba'atan. Kalau fi'il madinya 4 huruf. Apakah 4 asli ataupun 4 karena 3 yang ditambah 1. Yang jelas kalau fi'il madinya 4 huruf, maka huruf pertama dari fi'il mudhari di dhammah. Paham ini? Kalau fi'il madinya arba'ah ahruf. Sawa'un kanat kulluha usula. Sama saja apakah semua 4 itu asli hurufnya? Nah dahroja yudahariju. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidah. Atau sebagiannya asli, sebagiannya tambahan. Maksudnya 3 tambah 1. Nah akrama yukrimu di dhammah. Fa innal hamzata fihi zaidah. Tunggu hamzah padanya adalah tambahan. Li'anna aslahu karuma. Karena asal daripada akrama adalah apa? Karuma. Wa yuftahu in kanal madi aqalla minal arba'ah. Dan di fathah kalau madinya kurang dari 3, kurang dari 4. Kalau madinya adalah kurang dari 4. Jadi lihat madinya. Au aktsar min, atau lebih dari 4. Jadi di dhammah kalau 4. Di fathah kalau kurang dari 4 atau lebih dari 4. Maksudnya kurang dari 4 3. Karena tidak ada juga dibilang 2. Karena fi'il itu dibilang kurang dari 4 yang diinginkan hanya 3. Karena paling sedikit 3. Lebih dari 4 maksudnya 5 sama 6. Karena tidak ada lebih dari 6 kalau fi'il. Lebih dari 4 maksudnya apa? 5 sama 6. Karena tidak ada lebih dari 6. Begitu maksudnya. Jangan sampai dipahami lebih luas, lebih jauh. Tidak. Iya. Belum katakan fal awal. Nah contoh yang pertama contohnya maksudnya kurang dari 4. Daraba yadribu, dahaba yadhabu, dakhala yadkhulu. Belum contohkan 3 sengaja. Daraba yadribu yaitu yang yaf'ilu fil mudhari'nya. Dhahaba yadhabu yang yaf'alu fil mudhari'nya. Kharaja dakhala yadkhulu yang yaf'ulu fil mudhari'nya. Pokoknya mau huruf ainnya dhammah atau fathah atau kasrah, yang jelas kalau dia fi'il madinya 3 huruf maka dia di fathah. Wasan yang kedua maksudnya yang lebih dari 4. Yang kedua maksudnya apa? Lebih dari 4. Nah intolako yang toliku, istakhroja yastakhriju. Intolako untuk 5, istakhroja untuk 6. Untuk 6. Jelas kan? Ini mudah. Dan juga ini adalah hukum sorob. Satu kali belajar, satu kali diketahui. Wa amma hukmuhu bitibari akhirih. Adapun hukumnya kalau lihat dari akhirnya. Ini dia urusannya nahu. Fa innahu tarotan yubna ala sukun. Maka sungguh dia kadang mabni di atas sukun. Wa tarotan yubna ala al-fat. Kadang dia mabni di atas fat. Wa tarotan yu'rab. Kadang dia di i'rab. Fahadi salatu halatin li akhiri. Ini 3 keadaan untuk akhir. Kadang mabni di atas fathah. Kadang mabni di atas sukun. Kadang juga mu'rab. Kama anna li akhiril madi salat halat. Sebagaimana untuk keadaan akhir fil madi 3 keadaan. Wali akhiril amr salat halat. Dan untuk akhir fil amr 3 keadaan. Jadi semuanya 3 ini kalau fi'il. Secara umum fi'il semuanya punya 3 keadaan. Madinya 3 keadaan. Mudhari'nya 3 keadaan. Amrnya juga 3 keadaan. Semuanya 3. Sekarang ceritanya. Fa'amma bina'uhu ala sukun. Adapun mabninya di atas sukun. Famasyrutun maka dipersyaratkan. Maka dipersyaratkan. Bi an yattasila bihi nunul inas. Dengan dia bersambung dengan nun inas. Nun niswah. Nah contohnya. An niswatu yakumna. Langsung sukun. Karena bersambung dengan apa? Nun niswah. Wal walidatu yurdi'na. Contoh dalam ayat. Yurdi'na sukun. Wal mutallaqatu yatarabbasna sukun. Karena semuanya ini bersambung dengan apa? Nun niswa.
Wa minhu, dan di antaranya contohnya illa ayyafuna. Ya'funa dari kata afa ya'fu. Bersama dengan nun nisbah. Kalau disama dengan nun nisbah apa jadinya? Ya'funa. Sama dengan yaktubu. Coba yaktubu. Sama dengan nun nisbah. Yaktubna. Yang suruh. Yang suruh. Yakhruju. Yad'u. Yad'una. Ya'fu. Itu maksudnya. Jangan ini. Maksudnya ini juga termasuk darinya. Cuman bedanya kalau itu tadi yang kita contohkan pertama sahih akhir. Sukun. Demikian pula mu'tal akhir. Juga sukun. Ya. Jadi yang mabni di atas sukun ini. Mencakup fi'il mudhari sahih akhir. Juga fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Ya, lihat. Li'annal wawa asliyah. Karena waw di sini asli. Waw di sini adalah apa? Asli. Maksudnya asli artinya apa? Lam fi'il. Asli maksudnya apa? Lam fi'il. Tahu lam fi'il? Lam kalimah. Wahia waw apa yafu. Yaitu dia adalah wawnya apa yafu. Wal fi'ilu mabni ala sukun. Dan fi'il itu mabni di atas sukun. Litisolihi bin nun. Karena dia bersambung dengan apa? Nun. Wa nun fa'il mutmar. Dan nun adalah fa'il berupa domir. Dan nun adalah apa? Fa'il berupa apa? Domir. Iya kan? Jadi bedakan ini sebentar. A'id alal mutallaqat. Kembali kepada al-mutallaqat. Yang sebelumnya disebutkan dalam ayat. Kan ini sambungannya ayat sebelumnya. Iya. Disebutkan. Lihat. Waznuhu yaf'ulna. Wazannya adalah apa? Yaf'ulna. Iya kan? Kan antum ditanya begini. Apa wazannya yaktubna? Apa wazannya yaktubna? Yaf'ulna. Yansurna. Yaf'ulna. Ini sekarang. Yad'una. Yaf'ulna. Ya, ini juga. Ya'funa. Sama wazannya semua sama. Wazannya yaf'ulna. Walaysa hadha kayafuna fi qaulika. Dan bukan ini seperti ya'funa dalam ucapan antum. Ar-rijalu ya'funa. Hati-hati. Jadi kalau antum lihat sama-sama ya'funa. Sama kan? Jadi ini kalau antum perhatikan. Kalau an-nisbah. Lin-nisbah. Jadi ada dua sekarang ini. Iya. Ada lin-nisbah. Ada lirijal. Iya, kita contohkan satu kata. Ya'fu. Ini juga ya'fu. Iya. Itu ya'fu asalnya kan. Kalau kita sambung dengan nun nisbah jadinya apa? Ya'fun. Seperti yaktubna. Iya kan? Seperti yaktubna. Kalau itu ya'fu sama nun dengan waw jamaah. Kasih jadi saja dulu. Coba tubuh waw jamaah. Yaktubu. Yaktubuna. Yaksuru. Yakfu. Yakfuna. Makanya dia beda nanti. Kan ada sejarahnya. Yakfuna. Paham kan? Berat doma dan waw. Ya, maka wawnya disukun. Jadinya yakfuna. Ketemu dua sukun. Waw. Sama-sama waw, sama-sama huruf illah. Mana yang hilang? Kalau jemaah tidak bisa hilang, ini tujuannya maknanya, ya kan? Maka waw yang hilang adalah lamun, hilang lamun ini jadinya apa? Amin. Ya puna, ya puna. Sekarang determinnya sama dengan ini. Kalau perempuan, ya puna. Laki-laki, ya puna. Ini dibilang sama tapi beda. Sama bentuknya dalam lafaz,
tapi beda ya dari banyak sisi. Lihat perbedaan pertama. Kita hapus semua ceritanya jadinya kan? Hapus semua ceritanya langsung. Kita mulai kaji dari depan atau belakang? Ya, dari belakang mesti dari nun. Atau dari depan? Dari belakang saja. Nun. Nun pada An-Nisa ini nun nisbah. Nunnya apa nun? Ya kan? Nun nisbah. Sementara nun nisbah fa'il. Ini perbedaan pertama. Paham kan? Sementara nun untuk laki-laki ini nun alamat itu. Nun alamat itu ya kubuna. Nun ini adalah nun alamat. Ini perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua, wawnya. Paham kan? Perbedaan kedua dari segi apa? Waw. Waw ini. Ya. Wawnya ini perbedaan kedua. Wawnya yakuna Nisa lamul kalim. Waw lamul kalim. Sementara waw dari lirijal, waw untuk rijal, ya. Ini wawnya ini, ya. Yang kedua adalah apa? Ya. Dia adalah waw jemaah. Waw jemaah, ya. Pak. Waw jemaah pak. Itu perbedaan kedua wawnya. Iya. Perbedaan ketiga. Perbedaan ketiga dari sisi wazan. Dari sisi apa? Wazan. Wazan untuk perempuan apa? Kalau singgung tadi, yang pun. Pak, ini perbedaan ketiga. Dari sisi apa? Wazan. Perbedaan ketiga. Sementara wazan untuk laki-laki, lirijal, perbedaan ketiga. Siapa tahu? Ingat dia sudah dihilangkan lam kalimatnya. Yaitu wawnya tadi. Hilang. Berarti wazannya apa? Yapuna. Lamnya hilang kan wau. Kan kalau hilang juga. Ya. Jelas ini. Ini perbedaan keberapa ini? Ketiga dari sisi wazan. Perbedaan keempat. Ini perbedaan terakhir. Perbedaan terakhir. Jadi ini perbedaan ketiga ini dari sisi wazan. Perbedaan ketiga yang terakhir yang keempat. Ya. Perbedaan yang keempat. Ya. Ini dari sisi i'rab. Dari sisi apa? I'rab. Kalau bisa mabni. Mabni. Kenapa mabni? Nun nisbah. Fi'il mabni. Kalau bersama dengan nun nisbah. Kalau lirijal ya kan tadinya apalun khamsah. Ini adalah apalun khamsah. Paham perbedaan? Ini namanya sama lafaznya tapi beda. Perbedaannya dari 4 sisi. Pertama dari nun, kedua dari waw, ketiga dari wazan, keempat dari i'rab. Keempat dari apa? I'rab. Jelas ini? Iya. Ini dia. Makanya perlu ingatkan, walaisa hadza kayafuna fi qaulika ar-rijalu ya'fun. Bukan ini seperti ya'funa pada ucapan antum ar-rijalu ya'funa. Bukan. Li'anna tilkal waw dhamirun li jama'atil mudzakkarin. Karena waw itu adalah dhamir untuk jamaah laki-laki. Kal waw fi qaulika yakumuna. Seperti waw pada ucapan antum apa? Yakumuna. Wawnya ini untuk jamaah. Wa wawul fi'il hudifat. Dan waw fi'il telah dihilangkan. Ya kan tadi ceritanya telah dihilangkan. Wa nun alamatu rofa. Dan nunnya adalah alamat apa? Rofa. Wa waznuhu ya'funa. Ya'funa. Wazannya adalah apa? Ya'funa. Wa hadza yuqalu fihi illa ayyafu. Kalau ini dikatakan kalau masuk an maka ayyafu. Hilang nunnya. Jadi beda itu kalau masuk an ala penasab. Kalau yang untuk perempuan masuk an ya'funa. Kan dia mabni ala sukun, nunnya tidak hilang kan nun nisbah. Kalau laki-laki il an ya'fu, hilang nunnya karena alamat nasabnya af'alul khamsah adalah hatfun nun. Jelas? Iya. Wa sayati syarhu dzalika kulli, dan akan datang penjelasan itu semuanya. Ini mabninya di atas apa?
sukun, dan beliau ingatkan masalah itu supaya antum bisa bedakan. Di sorof akan diulang lagi itu pembahasannya, karena ini berserikat antara nahwu dan sorof. Wa amma binahu alal fath, adapun mabninya di atas fathah, famasyrutun bi an tubashirahu nun taukid, maka dipersyaratkan dia harus bersambung langsung dengan apa? Nun taukid. Labdon wa takdiro, apakah secara lafaz dan secara apa? Takdir. Contohnya kalla la yumbadanna, langsung wahtaraztu bi dzikril mubasyarah min nahwi qoulihi ta'ala, saya keluarkan dengan menyebutkan dia bersambung langsung, yaitu dari contoh firman Allah Ta'ala, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ya kan? Ini tidak masuk. Kan ini apa? Tidak secara langsung. Ana sudah ceritakan waktu di matan. Nih ya. Demikian pula contoh, latubelawunna fi amwalikum, latubelawunna. Ini tidak secara langsung, makanya tidak mabni di atas fathah. Fa imma taroyinna minal basyari ahada. Sudah semua diceritakan ini kan? Sudah. Fa innal awli fil awal wal waw fit tsani wal ya fit tsalits fasilatun bainal fi'li wan nun. Sungguh alif pada yang pertama, maksudnya siapa? Tattabi'an. Waw pada yang kedua yang mana? Latubelawunna. Ya pada yang ketiga mana? Taroyinna. Adalah fasilatun, pemisah antara fi'il dan nun taukid. Fahuwa mu'rabun la mabni, maka ini mu'rab tidak apa? Tidak mabni. Jelas? Wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaron. Demikian pula kalau pemisah antara keduanya ditakdirkan, kanal fi'lu aidan mu'raba, maka fi'il juga mu'rab. Wa dzalika ka qouli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, wala yasuddunak an ayatillah wala tasma'unna. Ini kan pemisahnya ditakdirkan, kan dihilangkan waw jamaahnya, dihilangkan nun taukidnya, iya kan? Dalam ceritanya. Lihat, mitluhu ghairu annan, mitluhu ini semisahnya. Artinya sama saja. Mau nunnya terpisah dengan adanya huruf di situ atau ditakdirkan ada huruf yang dihilangkan. Paham kan? Semuanya jadinya mu'rab. Semisal dengannya. Ghairu anna nun rafa hudifat takfifan litawalil amsal. Ini di garis bawah itu ada alasannya. Hanya saja nunnya, kalau ada alat penasab penjazam kan selesai. Nunnya hilang karena adanya alat penasab atau ada alat penjazam. Yang masalah sekarang, nunnya bagaimana kalau tidak hilang? Tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam. Hilang karena apa? Itu yang mau kita carikan alasannya. Karena Allah hanya saja nunnya, nun ropanya dihilangkan untuk meringankan karena ketemunya tiga yang semisal. Berturut-turutnya huruf yang semisal. Tumal taqo sakinan. Kemudian setelah hilang nun karena ketemunya tiga yang semisal, setelahnya ketemu dua sukun. Ada paham? Sudah diceritakan di papan kan? Ketemu dua sukunnya dari mana? Iya. Aslu qabla dukhulil jazm. Itu sukun asalnya sebelum masuk alat penjazam. Lihat. Yasuddunanak. Yasuddunanak. Ya kan? Kalau diceritakan berarti ketemu berapa nun? 3. Hilang nun ropa. Kemudian ketemu dua sukun. Waw sama nun. Taukid yang pertama. Maka dihilangkan apanya? Wawnya. Paham ya? Falamma dakhalal jazm. Maka tatkala masuk alat penjazam. Tidak ada cerita itu kan. Kurang ceritanya. Wahulan nahiyah hudifatin nun. Maka langsung dihilangkan nunnya, bukan berturut-turut yang semisal. Tapi karena ada alat penjazam. Faltaqo sakinan. Nah, langsung ke sini. Maka cerita selanjutnya adalah ketemu dua sukun. Al-waw wan nun. Waw dan nun. Maksudnya nun taukid yang pertama. Ya kan? Kan dua nun. Nun taukid tasydid itu ada berapa? Ada dua nun. Nun taukid yang pertama sukun. Fahudifatil waw, maka hilang wawnya. Li'tilaliha. Kan dia huruf sakit. Waw itu adalah huruf sakit. Maksudnya kalau ada ketemu dua sukun. Pertama huruf sakit, kedua huruf sehat. Maka yang hilang adalah huruf apa? Sakit. Wa wujudi dalilun yadullu alaiha. Ini juga alasan kedua. Dan adanya dalil yang menunjukkan atasnya. Artinya kalau dia huruf ilah tapi tidak ada dalil. Tidak boleh juga. Makanya yang pertama tadi taroyinna. Tidak hilang ya-nya. Kenapa? Kan tidak ada dalil.
Ya kan? Latu belawunna. Nggak hilang wawnya. Kenapa? Nggak ada bukti. Jadi ini hilang. Harus dia huruf illa dan dia ada dalil. Wahwa dhammah. Yaitu dhammah di contoh ini. Ya suddun. Ada dhammahnya. Wa quddirul fi'ilu mu'raba. Dan ditakdirkan fi'ilnya adalah fi'il mu'rab. Wa in kana nun mubasyaratan li akhiril lafdha. Walaupun nunnya bersambung langsung dengan akhirnya secara lafaz. Tapi kan takdirnya tidak secara langsung. Likauniha mumfasilatan anhu takdira. Karena dia terpisah darinya secara takdir. Wa qad asyartu ila dalika kullihi mumassala. Dan saya telah mengisyaratkan semua itu dalam bentuk contoh. Di mana dia isyaratkan? Di matannya. Makanya kenapa ana uraikan dengan penjelasan dulu di matan. Karena masalahnya di syarah belum cuma bilang saya sudah isyaratkan di matan. Berarti kita perlu tahu dulu uraiannya di mana? Di matan. Paham kan? Itu makanya kemarin kita lakukan seperti itu. Selesai mabninya. Wa amma irabuhu fa fima ada hadainil maudi'ain. Adapun mu'rabnya maka pada selain dua tempat itu. Maksudnya selain dia ada nun niswah dan ada nun taukid. Selain dua itu maka dia apa? Mu'rab. Nah, yakumu zaidun walam yakum zaidun walam yakum zaidun. Nah, kalau ada alat penasab dia dinasab, kalau ada penjazm dia dijazm, kalau tidak ada penasab dan penjazm maka dia dirofa. Selesai. Insyaallah kita masuk besok tentang huruf.